Juga masih ada sih sebenarnya. Yang inilah misalnya. Ini kelompok 4, masih 4. 4 lah. Kelompok 2. Silakan ada yang mau memberikan komentar. Agung, Muhammad Agung. Izin Pak mengomentari. Yang pertama satuannya nggak ada Pak. Jadi itu teh jarak antarnya itu maksudnya senti atau meter, terus apa itu masih banyak kertas kosong. Jadi menurut saya skala vertikalnya lebih diperkecil Pak. Oke. Jadi gambarnya lebih ini ya, lebih tinggi begitu. Iya Pak. Gambar vertikal. Lagi Mas Agung? Cukup Pak. Gian? Ya Pak, izin komentari. Itu Pak yang bidang revisinya harusnya pakai F ya Pak, bukan V. Oke. Bidang referensi okay. Ya. Jadi ref gitu ya, mungkin bukan revisi, itu pakai V. Lagi Mas Gian? Sudah Pak. Selanjutnya Rizky, silakan. Sama kayak yang tadi Pak, nggak ada N-nya Pak, nggak ada keterangan meter, keterangan satuan. Sama di kopnya, saya ingatnya kan kata Pak itu harus ada kelas dan Politeknik Negeri Bandung gitu Pak, yang perusahaan yang membuatnya. Oke. Oke, cukup ya roasting teman sendirinya. Di sini jadi tujuannya adalah untuk setidaknya kita bisa mengetahui mana yang perlu kita improve begitu ya. Di sini mungkin yang kelompok 4 saya kurang tahu ya ini gambarnya siapa. Karena tidak di highlight gitu di namanya siapa gitu ya. Jadi kalau di sini benar kata teman-teman tadi, yang pertama tadi satuan. Satuannya apa? Jarak antaranya dalam satuan apa? Meter, sentimeter. Kita tahu di sini ada skala begitu ya, tapi harus juga dijelaskan satuannya apa. Gitu. Lalu juga bidang referensi di sini pakai V begitu ya. Kalau kalian lihat harusnya menggunakan huruf F begitu ya, karena dari kata-kata referensi begitu ya. Jadi pakai F. Lalu di sini lagi yang kentara tadi betul gambarnya terlihat kurang proporsional begitu ya. Jadi supaya terlihat lebih penuh itu ya. Pertama bidang referensinya bisa kita ganti. Taruhlah menjadi 820 meter gitu ya. Jadi gambar kita tuh pertama jadi lebih tinggi karena ada tambahan 5 meter. Lalu pemilihan skalanya bisa diperkecil, betul, menjadi 100, 150 begitu ya. Jadi gambarnya lebih proporsional di dalam bidang gambar kita. Begitu. Lalu tadi disebutkan juga style penulisan hurufnya. Kalau kalian buka lagi mata kuliah CAT begitu ya, di situ kan ada 3 penulisan huruf ya. Ada yang tingginya 2,5, ada yang tingginya 3 mm, dan ada yang tingginya 5 mm. Nah, di penggambaran secara manual, harapannya itu sebetulnya diterapkan kaidah-kaidah yang ada di gambar teknik begitu. Beberapa kelas, bukan beberapa kelas ya, beberapa orang dari perwakilan kelasnya masing-masing gitu ya, ada yang melakukan seperti itu dan itu yang kami berikan apresiasi paling tinggi begitu. Jadi catatannya itu ya di sini kalau yang bisa saya lihat lagi adalah ini ya, penulisan tinggi titiknya tidak horizontal seperti ini harusnya, tapi vertikal seperti ini misalnya punyanya Aisyah. Jadi penulisan jarak atau tinggi titiknya ditulis seperti ini begitu. Kalau di yang punya Mbak Aisyah ini satuan sudah ada, bidang referensinya sudah ada satuannya juga begitu ya, cuma ya tadi mungkin ke penentuan skala.
sama ya, karena satu kelompok jadi skalanya mungkin sama. Padahal ini tugas individu loh. Gitu. Jadi antar kelompok, sesama anggota kelompok skalanya itu bebas aja begitu. Karena tugasnya tugas individu. Jadi kalau misalnya Mbak Aisyah nih punya, ini sebenarnya skala 1-200 nggak pas nih, bikin 1-100 silakan aja buat 1-100 gitu ya. Tidak perlu sama dengan anggota kelompoknya begitu. Kalau skala horizontal di sini sudah cukup begitu ya, karena kan memang ini yang memanfaatkan sisa ya, dan sudah proporsional. Tapi secara vertikal tadi betul kata Mas Kahfi ya, sama Agung, secara vertikal masih kurang proporsional. Lalu di sini tinggi titik, ini belum ada satuan meter. Kalau tadi yang punyanya Mbak Aisyah udah ada begitu ya. Jadi ingat-ingat ya, satuan, lalu style penulisan huruf, lalu proporsionalitas begitu, itu jadi nilai bobotnya lumayan besar begitu. Lalu di sini kita coba lihat lagi yang lainnya. Ini ya penulisan tinggi titik punya siapa nih? Nggak tahu. Penulisan tinggi titik. Oh ya, kalau punya ini yang mungkin Amanda ya. Anggota kelompok 4, ini sisa anggotanya begitu ya. Nah, jadi nanti namanya mungkin bisa di-highlight aja ya. Kayak di sini beberapa ada yang di-highlight kalau nggak salah. Coba sebentar. BAP. Nah, ini yang punya anak TPJJ. Jadi bisa di-highlight seperti ini aja. Jadi kita tahu gambar ini punya siapa begitu ya di dalam kelompoknya. Begitu ya. Jadi mungkin nanti bisa direvisi gitu ya. Untuk gambar yang dikirim di grup itu yang oleh Pak Yakob, karena misalnya ini bingung, kita ini punya siapa gitu ya. Punya Ahmad, punya Aisyah, Amanda, atau Gian, kami tidak tahu gitu ya. Kalau ini kan ditulis hanya namanya saja, berarti kita bisa menilai lah begitu ya. Tapi tadi tidak tahu begitu. Oh, ini punya siapa nih? Bagus ini. Nggak ada namanya, sayang sekali begitu kan, jadinya coba dicek lagi ya. Di sini kayak pakai mesin tik. Nama penulisannya sudah rapi begitu ya. Ini yang kami berikan nilai paling bagus. Nah, tadi di sini bidang referensinya dilengkapi lagi dengan satuannya, mungkin bisa lebih rendah lagi bidang referensinya, jadi gambarnya lebih tinggi, posisi tabel ini bisa lebih ke bawah, jadi lebih proporsional di dalam kertas A4. Terus tadi tuh punyanya nah ini saya minta penjelasannya Dioni. Oh, ini jarak antara dengan jarak langsung totalnya beda. Iya, Pak. Ini kan jarak antaranya dari BM ke P1 20,35 meter. Kenapa jarak langsungnya hanya 20 saja? Kalau jarak antara itu yang optisnya, Pak. Jadi, yang secara lurus, kalau yang 20 yang miring itu. Jadi bedanya jarak antara dan jarak langsung begitu ya. Jarak langsung itu merupakan kumulatif. Jadi di sini kan 40, 60 itu kan diukurnya dari BM. Jadi di sini jarak antara dan jarak langsung ini sebenarnya harusnya penjumlahannya begitu. Jadi di sini harusnya 80, berapa begitu. Soalnya kalau jarak langsung kan sebenarnya kalau tadi yang dimaksud Mbak Dia ini kan yang ukur langsung nih, misalnya di atas permukaan tanah, betul maksudnya seperti itu, jarak antara yang optis. Iya, Pak. Nah, pengukuran yang miring
harusnya nilainya lebih besar dari yang ini dong. Ya enggak? Kayak misalnya kita punya segitiga gitu ya. Taruhlah kayak gini segitiganya. Nah, ini adalah jarak. Yang ini jarak antara, begitu ya. Jarak langsung yang ini misalnya, ukurnya miring. Tentunya harusnya panjangnya itu lebih gitu ya. Length-nya itu lebih daripada yang di bawah sini. Jadi mungkin dicek lagi ya, Mbak Dion ya. Antara jarak antara dan jarak langsung itu. Iya, Pak. Oke, ini penulisan apa tuh? Tinggi titiknya harusnya dimiringkan, satuannya belum ada, bidang referensi satuannya juga belum ada. Silahkan diperbaiki, dilengkapi lagi di gambar yang sekarang, begitu ya. Kalau ingin digambar ulang ya silahkan, tapi setidaknya kalian bisa melengkapi satuan-satuan yang belum ada, begitu ya. Nama-nama yang belum jelas, untuk nanti dikumpulkan kembali, begitu ya. Ini punya Zaki ya, sama satuan di bidang referensi. Tinggi titik, jarak antara dan jarak langsungnya sudah ada satuannya, sip mas, bagus. Ada yang mau ditanyakan nggak? KGA. Oh, ini jarak antaranya belum ada nih, Halimah. Ya, coba dicek lagi. Jarak antara bidang referensi belum ada, saya lihat. Satuan juga belum ada. Oke. Tapi secara gambar di sini sudah lebih proporsional begitu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan langsung aja ya dipotong begitu ya. Pak mau bertanya Pak. Iya. Kalau jarak antara itu pakai jarak optis Pak atau jarak peta ukuran kemarin di lapangan Pak? Jarak ini nih. Iya. Ini kan saya punya bidang seperti ini ya. Ini potongan melintang saya ya. Potongan memanjang saya. Kan kalian menempatkan jarak di sini itu kan seperti kita ngasih dimensi horizontal. Di sini dan di sini. Bukan ya? Jadi ini jarak apa? Jarak yang alignment miringnya seperti ini atau jarak horizontalnya? Gitu. Jadi kan di bawah ini tuh seperti kita dimensi ini ke sini berapa? Ya kan secara horizontal. Kalau kita pengen nyari tahu jarak yang apa? Dari sini ke sini miringnya berapa? Nanti bentuk garisnya gini dong harusnya. Nah, Oh, jadi iya, yang betul, mana? Pak. Ya. Yang horizontal Pak. Berarti Iya. optis Pak ya? Iya. Oke Pak. Itu. Ya, jadi ini kaidah-kaidah yang dipakai di CAD gitu ya. Nah, ini punya Mbak Latifa, ada Latifa? Latifa. Oh, belum masuk ya? Siapa yang tidak hadir ya? Coba disebutkan aja. Saya nggak absennya nggak di KGA. Latifa. Tadi baru keluar Pak, kayaknya jaringan mungkin. Oh gitu. Nanti kalau sudah masuk tolong dikabari ya. Kira-kira ini apa yang nggak ada di sini? Saya tadinya ingin Mbak Latifanya yang mengkritik sendiri gambarnya. Jarak langsung. Kita tinggal tambahin garis di sini, seret, ya pas. Tambahin jarak langsung, diisi. Nanti tolong dikasih tahu. Ini apa? Tinggi-tinggi satuan. Bidang referensi satuannya belum ada, ya coba dicek lagi ya terhadap seluruh gambar masing-masing begitu ya. Tersediaan satuan,
bidang referensi, ref, pakai F begitu ya. Ini kan pakai pensil ya, jadi bisa dihapus. Ini jarak langsung juga belum ada, sama. Rizky Maulana ada? Ada Pak, Oke. Apa yang kurang di sini, Mas? jarak langsung Pak. Apalagi? Sama itu bidang refnya Pak, pakai pi. Oke. Oke, saya nggak akan nulis di sini ya, kalian langsung perbaiki aja ya. Nah, di sini ini juga contoh yang bagus nih, punya Sania. Jadi antara garis putus-putus di sini dengan garis permukaan profil memanjangnya, begitu ya, tebal garisnya berbeda. Nah, ini juga yang kalian dapatkan di CAD ya, begitu. Jadi antara garis gambar, lalu ada garis untuk penulisan dimensi, begitu ya, garis untuk menentukan as dari suatu balok beton, misalnya as dari suatu profil baja, itu kan biasanya dalam putus-putus ya, atau putus titik begitu ya. Itu kan biasanya lebih tipis garisnya daripada garis gambar di sini, begitu. Garis gambar lebih tebal, garis tepi lebih tebal lagi, begitu ya. Nah, jadi itu kaidah-kaidah gambar teknik sih pada intinya. Kaidah gambar teknik kalian gunakan kembali. Nah, untuk penggambaran profil memanjang sekarang di CAD, silahkan kalian gunakan save as-an dari tugas gamtek kalian, di mana layernya udah ada, lalu style hurufnya sudah ada, begitu ya. Terus apa lagi itu? Setting layer ya, untuk tinggi tebal garis, nama garisnya sudah ada. Udah pernah bikin belum ya kalian? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Ya, gunakan di save as begitu ya. Jadi kalian tidak perlu ngesettingin lagi layer, ngesettingin lagi untuk dimension begitu ya. Dimension kan banyak settingnya ya. Harus diganti jadi tick atau yang bulat, yang donat begitu, atau harus tinggi huruf untuk dimensionnya berapa begitu ya. Jadi kalian gunakan file yang digunakan di AutoCAD begitu ya, untuk penggambaran hari ini. Nah, sekarang silahkan dibuka AutoCAD-nya, kita nanti bareng-bareng begitu ya untuk proses penggambarannya. Mungkin butuh loading agak lama begitu ya. Sambil dibuka, sekarang saya mau melihat profil melintangnya. Nah, perbedaan yang paling mencolok di antara profil memanjang dan melintang, di profil melintang itu tidak ada jarak langsung. Di sini kan langsung dalam nama titik, jarak antara, lalu titik. Nah, di sini ini punya siapa ya? Nggak ada namanya juga. Ada namanya tapi nggak tahu punya siapa. Nah, di sini kalau satuan tidak digunakan, begitu ya, kita tidak tahu bahwa jaraknya itu dalam sentimeter, tingginya dalam meter, itu bahaya loh. Begitu. Jadi misalnya karena tidak ada satuannya, maka tinggi titiknya misalnya dia dianggap dalam sentimeter, begitu ya. Nah, ini kan beda ya. Ini dalam meter. Tadi sentimeter, meter. Bidang referensinya belum ada satuannya. Cek lagi. Ref semua ya, pakai V semua. Ini bidang referensinya belum, tapi di sebelah kiri sini udah ada skala. Ini juga bagus nih inisiatifnya. Ya, ini tinggi. Oh, satuannya langsung di sini. Satuannya di samping aja nih. Punya siapa ya? Nah, ini punya Mbak Latifah kan di highlight namanya seperti ini, jadi kita tahu karya siapa begitu ini. Nah, coba nanti mungkin dikumpulkan lagi file tugasnya, karena saya yakin Pak Yakob nanti pas ngelihat ini juga bingung ini punya siapa begitu. Intinya hal yang bisa kalian improve di sini kurang lebih sama seperti yang di profil memanjang, begitu ya. Ini harusnya disatukan gambarnya, tidak dipisah. Kok ini nyasar ya? Ada jarak langsungnya. Nah, ini berarti salah ya. Profil melintang itu, atau potongan melintang itu tidak ada jarak langsung. Gitu.
punya siapapun ini ya, saya tidak tahu. Coba dicek lagi. Lalu kita lihat lagi bidang referensinya, belum ada satuannya. Satu nyari-nyari yang bidang referensinya tuh beda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah tahu apa harus diperbaikinya di mana? Sudah pada tahu? Nah ini nih, Sudah Pak. cari-cari penentuan bidang referensi. Yang atas 834,5 meter, yang bawah 832 meter. Saya nggak akan panggil punya siapa lah ya. Tapi di sini apa ya, untuk profil melintang kan ada banyak hal yang kita kunci begitu ya di profil melintang. Yang pertama tentunya skala horizontal dan skala vertikal antara dua potongan di sini itu harus sama. Supaya bisa kita compare langsung berapa kemiringan di masing-masing potongan. Tentunya itu. Yang kedua adalah bidang referensinya juga harus sama. Jadi nanti dari titik BM sampai dengan titik P4 gitu ya. Posisinya tuh akan semakin rendah mendekati bidang referensi kita. Kalau jalannya menurun begitu ya. Atau kalau bidangnya turun. Jadi penentuan bidang referensi yang dibedakan seperti ini akan membuat kebingungan. Gitu ya. Jadi kita yang menilai itu kehilangan apa? Sense of scale. Karena sebelumnya kita ini sekian meter begitu ya. Gambar berikutnya kok sama gitu posisinya, padahal kan elevasinya lebih rendah. Ternyata skalanya berbeda, jarak bidang referensinya berbeda. Jadi bidang referensi disamakan. Nah itu 3. Yang keempat adalah bahwa kita harus ada satu patokan. Biasanya untuk proyek jalan, patokannya itu adalah asnya. Jadi di sini saya ada contoh gambar. Coba saya sambil cari ya. Nah ini adalah potongan section jalan, begitu ya, potongan melintangnya. Tapi ini adalah dokumen perencanaan. Jadi kalau dari hasil survei itu kan kita cuma tahu permukaan aja ya. Kalau di sini tebal jalannya ada. Nah di sini kalau teman-teman lihat semuanya, antara section 1, 2, 3 itu dikunci di asnya, sejajar. Gitu. Jadi hal yang keempat yang menjadi kunci di profil melintang itu adalah ini. Kalau misalnya as jalannya tidak kalian ambil, maka kan harus berpotokan sama apa nih? Sama titiknya baru. Jadi di sini disejajarkannya di as ya, punya Zidane. Punya Zidane mah JJ bentar. Nah, punya ini nggak ada namanya lagi. Punyanya Sania. Ini disamakannya di ini ya. Ini samakannya di as atau di titiknya, Mbak Sania? Di asnya. Di as, gitu. Ada beberapa kelompok yang lupa ngambil as karena dikiranya datar. Padahal potongan jalan itu seperti ini. Jadi dari as jalan itu pasti diberikan kemiringan. Tujuannya adalah untuk mengalirkan air ke saluran drainase. Jadi pasti di tengah, di sampingnya sebelum bahu, lalu bahu sampai dengan drainase itu pasti diberikan kemiringan. Karena jalan itu akan rusak ya kalau terlalu lama tergenang air gitu ya. Jadi pasti diberikan kemiringan seperti ini. Nah, untuk kelompok yang tidak mengukur as atau center line jalannya, ya berarti harus berpatokannya ke titiknya. Gitu ya. Kalau Mbak Sania ke as jalan.
sudah oke. Nah, kalau yang yang surveinya mengukur as, berarti gambarnya juga harus disamakan ke as jalan. Gitu. Ini as. Sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, kalau yang punya siapa nih? Nggak ada namanya. Ini saya nggak tahu disamakannya dengan apa ya. Karena kalau kita lihat secara visual di sini asnya tidak sejajar. Titik P1 dengan berapa ya? P2 ini juga tidak sejajar. Jadi silakan diperbaiki begitu ya gambarnya. Jadi tadi as dikunci seperti itu. Lalu di sini jarak langsung masih muncul padahal tidak perlu, satuan-satuan belum ada. Oke. Ya, kurang lebih itulah. Sekarang kita akan menggambar di AutoCAD begitu ya. Saya mau kertasnya yang digunakan adalah ukuran A3. Jadi seperti yang dilakukan di gambar teknik, kalian bikin kertas ukuran A3 420 kali 297. Lebih kayak gini. Silahkan sambil kita bareng-bareng. Nanti itu gambar gambar profil memanjang dan potongan melintang kalian itu harus ada di dalam satu gambar. Jadi profil memanjang, 2 potongan melintang itu ada di gambar ini. Saya di sini mau ngasih lihat contoh lagi. Nah, di sini saya punya gambar, saya ceritain dulu gambar apa ya gitu ya. Jadi di sini ada gambar gudang punya PTX lah ya. Kebetulan sekarang lagi saya audit begitu ya. Di sini gudangnya terletak di atas tanah timbunan yang mau saya cek stabilitas timbunannya. Jadi aman terhadap potensi longsor atau enggak. Nah, di sini dibagi menjadi 2. Ada potongan A, ada potongan B. Potongan A itu memanjang searah dengan panjang gudangnya ya. Sedangkan potongan B ini melintang sejajar dengan lebar gudang. Di sini saya kasih juga potongan C di jalannya. Jadi saya tahu gimana kondisi awalnya sebelum ditimbun begitu. Jadi di jalan sini masih asli, kalau di atas gudang ini sudah ditimbun begitu ya. Itu ada nama perusahaannya di bawah. Gitu. Jadi di sini ada potongan memanjang dan ada potongan melintang begitu. Kedua potongan tersebut digambar pada satu gambar yang sama. Begitu. Nah, ini template yang berbeda ya dengan yang kita gunakan di Polban. Di sini cuma ada 2 tabel aja, ada existing ground dan station. Begitu. Existing ground itu berarti elevasi tinggi titik di sini, tinggi titik di sini, di sini, di sini dan seterusnya. Diambilnya itu per 5 meter. Station ini 0 plus 005 itu maksudnya 5 meter. Ini 10 meter, 15, seterusnya sampai ke berapa nih? Berarti 120 meter. Nah, garis yang hijau kelihatan nggak ya, teman-teman? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, garis yang hijau ini itu adalah elevasi di atasnya ini dibangun gudang di atas yang garis hijau ini. Garis yang merah adalah posisi awal tadi ya, garis yang warna kuning di sini potongan C. Kalau garis yang hijau itu yang potongan A. Nah, ini potongan memanjangnya. Sepanjang 120 meter. Lalu di sini ada datum elevation juga sama lah ya.
Pertanyaannya, Pak, punya Bapak nggak punya satuan? Gitu ya. Jadi kalau misalnya pengaturan aturan gambar di AutoCAD begitu ya, kalau penulisan skalanya sama semua dalam satuan meter misalnya, kita tuh bisa ngasih keterangan aja di notes catatannya bahwa seluruh satuan itu dalam meter. Seluruh angka yang muncul di dalam gambar itu dalam meter. Kalau di sini saya sudah ada scale-nya kayak gini dalam satuan meters. Graphic scale-nya. Ini berarti skala vertikal dan skala horizontalnya sama. 1/500. Nah, di bawahnya ini potongan memanjang, kalian bikin potongan melintangnya. Di kanan dan di kiri, gitu ya. Jadi di kiri dan di kanan. Karena ada 2, gitu ya, potongan. Jadi di sini sekarang kalian menggambar potongan memanjang dan potongan melintang 2 pada satu lembar A3. Begitu. Di akhir perkuliahan jam berapa ya? 16.40 betul? 16.40 bukan? Iya, Pak. Itu masing-masing perwakilan kelompok mengirimkan hasil ekspor PDF-nya di grup. Masing-masing perwakilan kelompok. Jadi di sini kalian silakan bekerja sebagai kelompok, begitu ya. Terserah kalian mau sambil di sini, sambil juga grup call begitu ya, lewat WhatsApp atau lewat apa begitu ya. Jadi mendiskusikan skala berapa yang harus kita gunakan dan lain sebagainya begitu ya, proses penggambarannya seperti apa. Karena kita tidak bisa breakout ya kalau di Google Meet atau enggak. Jadi nanti kita bisa live gitu ya dari room besar ini, terus nanti masing-masing kelompok silakan buat Google Meet masing-masing sendiri gitu ya. Terus kirimin linknya di grup WhatsApp kita. Jadi nanti saya bisa masuk ke masing-masing grup begitu ya. Kelompok 1 sampai kelompok 8. Berarti akan ada 8 link Google Meet begitu ya. Nanti akan saya masuk satu persatu. Tapi di sini saya mau menjelaskan dulu secara umum lah ya. Jadi gambar yang akan kalian buat kurang lebih seperti ini. Di kertas A3, lalu aturan untuk pop gambar dan lain sebagainya itu masih sama dengan yang potongan memanjang. Saya pernah memberikan gambar ini nggak ya? Memperlihatkan ini nggak ya? Belum, Pak. Belum, Bang. Belum ya di kalian ya sepertinya. Nah ini kurang lebih dimensinya. Silahkan di screenshot gitu ya. Jadi walaupun kertasnya A3, tapi kop gambar kita itu dibikin 1 cm aja. Karena ini kan di AutoCAD begitu ya. Jadi dari atas sampai bawah ini sama sebetulnya dengan kop gambar yang sudah pernah kalian buat. Cuma di sini kalau A3 berarti kolom revisinya akan panjang gitu ya. Kurang lebih seperti ini nanti. Akan ada sisa space yang agak besar begitu ya. Nah, kalau di AutoCAD ini kan kita bisa gerakan ya. Kita bisa move ke atas atau ke bawah supaya gambarnya lebih proporsional tentunya. Nah, berarti di sini usahakan skala sama. Kalau tidak memungkinkan, skala horizontalnya bisa dibedakan. Jadi kan takutnya gara-gara profil memanjang 80 meter, profil melintang cuma 12 meter. Kalau skalanya disamain nanti antara yang memanjangnya terlalu besar atau yang melintangnya terlalu kecil begitu ya. Nah itu profil skala horizontalnya silahkan dibedakan, tapi nanti ditulis skala horizontal potongan memanjang berapa, skala horizontal potongan melintang berapa. Skala vertikal rasanya bisa disamakan. Rasanya ya, tapi nanti kita juga lihat situasi begitu. Nah nanti saya mau melihat progresnya masing-masing kelompok begitu ya. Saya akan masuk ke link Google Meet-nya kalian masing-masing untuk melihat sudah sejauh mana. Sampai sini sudah jelas apa instruksinya.
Bisa bikin di AutoCAD? Bisa, Pak. Oke, saya mau ngasih contoh aja di sini untuk membuat profil melintang yang saya pernah buat di sini. Jadi di sini saya punya jarak langsung 100 meter, lalu antar titiknya itu adalah intervalnya per 20 meter. Begitu. Di sini yang perlu kalian lihat adalah saya menggunakan skala horizontal 1/1000. Kalian pertama mungkin ikutin aja dulu dari gambar potongan melintang yang udah pernah kalian, atau memanjang yang pernah kalian buat. Di AutoCAD, kalau jaraknya 20 meter dengan skala 1/1000, jadi pertama kalian harus konversikan dulu jarak di lapangan itu dalam satuan milimeter. Karena 1 digit di AutoCAD itu adalah 1 milimeter. Kalau AutoCAD-nya yang metrik ya. Kalau AutoCAD-nya yang imperial, 1 digitnya itu 1 inci kalau nggak salah. Nah, kalau AutoCAD metrik satu digitnya, jadi kalau kita masukin line gitu ya, terus kita input 1, nah ini adalah 1 milimeter. Begini tuh 1 milimeter. Gitu. Nah, jadi kalau kita punya jarak 20 meter, berarti ngitungnya 20 dikali 1000. Ya. Dibagi 1000. Berarti 20 mm di dalam AutoCAD. Jadi dari garis BM ini, saya tinggal offset aja sebesar 20 gitu ya. Sini. Gitu. Lebih cepat ya daripada kalian bikin terus foto satu persatu begitu ya. Kita tinggal offsetin aja. Begitu. Lalu ini garis ke atas kalau nggak nyampe kan tinggal di extend gitu ya. Yes. Oke, bisa dipahami? Nanti saya masuk ke masing-masing grup. Kalau ada yang mau tanyakan mungkin masing-masing grup nanti silahkan. Sekarang saya kasih waktu sampai jam 14 untuk pindah, untuk keluar dari room ini, untuk membuat sub grup lagi, subroom lagi. Nanti jam 14 saya mulai masuk ke masing-masing kelompok. Oke? Pak. Ya, Pak. Ya. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, untuk bidang referensi yang memanjang sama melintang juga disamain, Pak? Bisa beda. Boleh beda. Ini contohnya. Jadi yang atas 1260, yang bawah 1270. Bisa beda. Soalnya kan kalau di profil memanjang, kita harus melihat berapa titik yang paling kecil, berapa titik yang paling besar, begitu ya, elevasinya. Tapi kalau di profil melintang kan tidak perlu terlalu seperti itu gitu ya, karena kan masing-masing titik bisa beda. Jadi boleh beda. Intinya nanti di gambar ini akan ada 1 profil memanjang, 2 potongan melintang. Saya sistemnya fleksibel. Jadi misalnya kalian kelompok kan ada yang berempat, ada yang berlima, ada yang bertiga mungkin begitu ya. Jadi bisa disebar aja dulu. Jadi 1 orang misalnya mengerjakan profil memanjangnya, 1 orang mengerjakan profil melintangnya, yang P1 misalnya 1 orang lagi yang P2-nya begitu ya. Nanti kan tinggal disatukan. Nah itu silahkan. Tapi skalanya tentukan bareng-bareng gitu ya. Misalnya skala untuk profil melintang yang gambar P1, P2 harus disamain skalanya. Begitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nanti saya masuk ke masing-masing grup. Sekarang silahkan meninggalkan Google Meet utamanya ini. Nanti link masing-masing kelompoknya tolong kirimkan di grup. Oke? Baik, Pak. Oke. Silakan meninggalkan Zoom-nya. Zoom-nya. Google Meet-nya.